Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Infile. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang sebuah kisah yang sudah sangat terkenal yang memiliki hubungan erat dengan keagamaan, terutama pada agama-agama Samawi. Kisah tersebut adalah tentang banjir besar yang pernah melanda dunia pada masa seorang nabi dan rasul yang bernama Nuh alaihi salam. Nabi Nuh membuat sebuah kapal besar atas perintah Allah yang digunakan untuk menyelamatkan diri dan kaumnya dari bencana banjir besar tersebut. Dalam agama Samawi atau agama Abrahamik, Bahtera Nuh atau yang dikenal juga dengan nama kapal Nabi Nuh adalah sebuah kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh atas perintah Allah. Kapal tersebut dibuat untuk menyelamatkan beliau, keluarga, pengikutnya, dan seluruh hewan yang ada dari banjir besar yang melanda dunia. Kisah tentang penyelamatan dengan kapal besar ini dapat ditemukan dalam kajian di beberapa kitab-kitab suci. Nabi Nuh alaihissalam pada awalnya diutus oleh Allah untuk mengajak kaumnya menyembah Allah. Dikisahkan Nabi Nuh telah berdakwah kepada kaumnya selama lebih dari 900 tahun. Dan selama lebih dari 900 tahun masa berdakwah itu, Nabi Nuh alaihissalam hanya mendapatkan pengikut sebanyak 70 serta 8 orang dari anggota keluarganya. Meskipun demikian, Nabi Nuh alaihissalam tetap terus berdakwah kepada kaumnya itu tanpa mengenal lelah dan putus asa. Namun sayang kaumnya tetap tidak juga mau mengakuinya sebagai utusan atau Rasul Allah. Hingga akhirnya Nabi Nuh memohon kepada Allah agar kaumnya yang suka membangkang itu diberikan peringatan. Doanya pun didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum menjawab doa Nabi Nuh, Allah terlebih dahulu memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah kapal dengan ukuran yang besar di atas sebuah gunung. Nabi Nuh pun melaksanakan perintah tersebut. Ia kemudian membuat sebuah kapal yang berukuran besar di atas sebuah gunung dan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kaum Nabi Nuh yang melihat kejadian ini kemudian mengolok-olok Nabi Nuh dan mengatakan kalau beliau sudah gila karena tidak ada satupun yang mau menerima dakwahnya, hingga akhirnya merasa tertekan dan malah membangun kapal di atas gunung, bukannya di tepi laut. Namun Nabi Nuh hanya diam dan tetap meneruskan pembuatan kapal tersebut. Setelah kapal selesai dibuat, Nabi Nuh dan kaumnya bersama dengan hewan-hewan yang ada diperintahkan untuk segera naik ke atas kapal. Setelah semuanya siap dan berada di dalam kapal, turunlah hujan yang sangat lebat yang menyebabkan banjir besar. Saking lebatnya hujan dan besarnya banjir yang terjadi, tidak ada satu orang pun yang selamat kecuali mereka yang berada di dalam kapal. Dan ketika banjir telah reda, kapal Nabi Nuh kemudian terdampar dan berhenti di sebuah bukit yang tinggi. Dalam Al-Quran, bukit ini disebut dengan nama Al-Judi. Kisah yang tidak jauh berbeda juga terdapat dalam literasi Alkitab umat Kristiani. Dalam literasi Kristen, Tuhan memerintahkan Nuh untuk membangun sebuah bahtera yang terlihat seperti peti besar dan panjang. Nuh menyelesaikan pembuatan bahtera ini selama bertahun-tahun. Dan setelah bahtera selesai dibuat, Tuhan kembali memerintahkan Nuh untuk masuk ke dalam bahtera dan membawa keluarga serta hewan-hewan yang diperintahkan. Saat Nuh, keluarga, dan para pengikutnya telah berada di dalam bahtera tersebut, air turun dari langit dengan derasnya. Bahkan dikisahkan hujan itu tidak pernah berhenti selama 40 hari 40 malam dan menenggelamkan orang-orang yang tidak mau ikut dengan ajaran Nuh. Dalam Al-Quran, peristiwa ini dijelaskan sebanyak 43 kali dalam 28 surah. Sedangkan dalam Alkitab, kisah ini dijelaskan dalam kitab Kejadian pasal 6-9. Seperti biasa, setiap kisah dan fenomena yang terjadi di masa lalu selalu mengundang rasa ingin tahu di masa sekarang. Dan rasa ingin tahu tersebut hanya bisa terpenuhi dengan pembuktian-pembuktian akan kebenaran tentang kejadian yang ada, termasuk tentang kejadian banjir besar pada zaman Nabi Nuh. Jadi para ahli dan peneliti sepakat bahwa banjir besar yang terjadi di zaman Nabi Nuh ini benar-benar pernah terjadi dan dianggap sebagai bencana paling parah yang pernah melanda umat manusia. Bahkan dalam berbagai agama dan kepercayaan juga menceritakan kisah yang sama tentang banjir besar yang melanda manusia. Namun meskipun begitu tetap terdapat perbedaan pendapat tentang bagaimana terjadinya banjir besar ini. Pendapat pertama menyatakan bahwa banjir besar tersebut melanda seluruh dunia, dan yang kedua, banjir besar hanya melanda sebagian wilayah saja. Hingga hari ini masih belum ditemukan jawaban yang pasti atas kedua pendapat tersebut, sebab untuk membedahnya secara lengkap dibutuhkan data-data empiris dalam berbagai bidang ilmu seperti geologi, sejarah, astronomi,
geografi, dan juga termasuk keterangan dalam kitab-kitab agama. Pendapat pertama mengatakan bahwa banjir besar tersebut melanda seluruh dunia sehingga tidak ada satupun yang selamat kecuali yang berada di atas kapal. Dalam Al-Quran maupun Bible menyebutkan bahwa kaum Nuh dibinasakan dengan sebuah banjir besar. Sebagian ulama, pakar agama, pemerhati sains dan teknologi menyatakan bahwa banjir besar tersebut bersifat global. Bagi kaum muslim, pendapat ini didukung dengan ayat dari Al-Quran, Surah Nuh ayat 26-27 yang artinya, Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi kafir." Penganut Kristen dan Katolik juga meyakini bahwa banjir tersebut melanda seluruh dunia. Pendapat ini diperkuat dari keterangan kitab Genesis yang menyebutkan, "Untuk selama 7 hari aku menyebabkan hujan di bumi, 40 hari dan 40 malam. Dan setiap makhluk hidup yang telah aku ciptakan akan aku binasakan dari permukaan bumi." Bagi kelompok yang menyatakan banjir global, kalimat dibinasakannya orang kafir dari muka bumi yang ada di Al-Quran, dan setiap makhluk yang aku ciptakan akan aku binasakan dari permukaan bumi yang bersumber dari Alkitab, menandai bahwa banjir tersebut menenggelamkan seluruh dunia. Namun pendapat ini mendapat bantahan dari kelompok yang menyatakan bahwa banjir ini hanya terjadi di wilayah tertentu saja, yakni tempat di mana Nabi Nuh berada, atau dapat dikatakan juga sebagai peristiwa yang bersifat domestik. Sejumlah ahli tafsir seperti Ibnu Katsir dalam kitabnya yang berjudul Qisasul Al-Anbiya dan Afif Abdul Fattah menyatakan bahwa banjir tersebut hanyalah banjir lokal yang ditimpakan kepada umat Nabi Nuh saja. Selain itu, kelompok ini memperkuat argumentasinya dengan bukti dan penjelasan bahwa berdasarkan hasil penelitian para ahli geologi terhadap banjir besar itu, peristiwa itu terjadi di wilayah Mesopotamia yang meliputi wilayah Turki, Iran, Irak, dan Rusia. Lantaran daerah itu berupa cekungan raksasa yang luasnya mencapai 9 hingga 10 juta hektar atau sekitar 70% dari luas Pulau Jawa. Sehingga banjir tersebut besarnya bisa disamakan dengan lautan karena puncak bukit setinggi 5.000 meter tidak akan tampak pada jarak 250 km. Dan dari hasil penelitian lainnya dapat diketahui luas area banjir sekitar 4 juta hektar. Kelompok ini juga berpendapat suatu kaum tidak akan diberikan hukuman sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan nabi atau rasul yang akan menerangkan kepada mereka ayat-ayat Allah dan memberikan peringatan. Dalil dari pendapat ini diambil dari ayat Al-Quran, Surah Al-Qasas ayat 59 yang artinya, "Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota sebelum dia mengutus di ibu kota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman." Menurut Ibnu Katsir dalam bukunya Qisas Al-Anbiya, jika merujuk kembali kepada surah Nuh ayat 25-26 yang disebutkan sebelumnya, doa Nabi Nuh tersebut hanya ditujukan kepada kaumnya yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, pada saat itu umat yang mendiami bumi ini juga terbatas dan belum merata seperti sekarang ini. Selain tentang banjir yang terjadi, kapal yang dipakai oleh Nabi Nuh dan kaumnya juga menjadi sorotan. Keberadaan kapal Nabi Nuh ini telah menjadi misteri sejak lama. Menurut Ibnu Katsir, kapal Nabi Nuh ini memiliki ukuran yang cukup besar, dengan panjang mencapai 1.200 hasta dan lebar 600 hasta, serta memiliki sisi lancip di bagian depan untuk mempermudah pelayaran. Pada tahun 2010, para penjelajah yang bekerja sama dengan Noah Ark Ministries International atau NAMI, yaitu sebuah kelompok Kristen evangelis yang berbasis di Hong Kong, mereka mengatakan bahwa mereka telah menemukan jejak kapal tersebut di Gunung Ararat, Turki yang berdekatan dengan perbatasan Iran. Para peneliti ini juga mengklaim bahwa mereka telah melakukan tes penanggalan karbon dan mengungkapkan umur dari penemuan tersebut, yaitu sekitar 4.800 tahun. Memanfaatkan peta satelit Google Earth, situs perahu Nabi Nuh tersebut terletak pada ketinggian 2.515 meter dari permukaan laut. Lokasinya berada di kaki bukit yang agak rata,
Sedangkan di daerah sekitarnya masih ada lembah raksasa yang memiliki ketinggian yang lebih rendah. Berdasarkan hal tersebut, kapal Nabi Nuh diperkirakan mendarat pada saat banjir masih belum benar-benar surut. Hal ini juga menunjukkan bahwa kondisi topografi di sekitar situs perahu sangat mendukung pernah terjadinya banjir besar. Di sekitar objek tersebut juga ditemukan sebuah batu besar dengan lubang pahatan. Pada zaman dahulu, batu jenis tersebut biasanya dipakai pada bagian belakang perahu besar sebagai bagian dari alat kemudi untuk menstabilkan perahu. Para peneliti juga menemukan hal yang tidak lazim pada batu tersebut, yakni adanya molekul baja yang diperkirakan berusia ribuan tahun yang dibuat oleh manusia. Karena itulah mereka semakin yakin bahwa tempat tersebut memang tempat pendaratan dari kapal Nabi Nuh. Jika dilihat dari foto-foto yang dihasilkan, Gunung Ararat memang menunjukkan adanya sebuah perahu yang sangat besar. Ukuran perahu itu diperkirakan memiliki luas 7.546 kaki atau sekitar 2.300 meter, dengan panjang 500 kaki atau sekitar 152 meter, lebar 8 kaki atau 25 meter, dan tinggi 50 kaki atau sekitar 15 meter. Ada pula yang menyebutkan bahwa ukuran kapal Nabi Nuh sebenarnya berukuran lebih luas dari sebuah lapangan sepak bola. Menurut sejumlah penelitian, kapal Nabi Nuh diperkirakan dibuat pada tahun 3465 sebelum Masehi di sebuah tempat bernama Surupak, yaitu sebuah kawasan yang terletak di selatan Irak. Jika kapal ini dibangun di selatan Irak, di mana Nabi Nuh diutus dan akhirnya terdampar di utara Turki, kemungkinan besar bahtera tersebut telah terbawa arus sejauh kurang lebih 520 km. Meskipun sudah banyak bukti-bukti yang dikemukakan terkait dengan penemuan kapal Nabi Nuh ini, tetap saja masih menjadi perdebatan karena belum ada bukti yang benar-benar bisa dipastikan. Meskipun sudah banyak data dan informasi yang dikemukakan terkait dengan penemuan situs yang dianggap kapal Nabi Nuh ini, tetap saja hal ini masih diperdebatkan karena belum ada bukti yang benar-benar valid. Al-Quran sendiri tidak menyebutkan nama sebuah gunung kecuali istilah Al-Judi yang bermakna sebuah tempat yang tinggi. Namun sejumlah peneliti tetap yakin bahwa pegunungan Ararat adalah tempat berlabuhnya kapal Nabi Nuh. Di Turki, pegunungan Ararat dikenal sebagai salah satu gunung yang memiliki puncak tertinggi di Turki sekaligus memiliki puncak terluas di dunia. Puncak tertingginya mencapai 16.984 kaki atau sekitar 5.177 meter dari permukaan laut. Sedangkan puncak kecilnya setinggi 12.806 kaki atau sekitar 3.903 meter. Pegunungan Ararat juga dikenal sebagai gunung yang unik karena hampir setiap hari akan tampak pelangi dari sebelah utara puncak gunung. Menurut orang-orang yang telah sampai di puncaknya, jika kita berhasil menaklukkan puncak tertinggi gunung ini, maka kita akan dapat menyaksikan wilayah 4 negara, yaitu Rusia, Iran, Irak, dan Turki. Tidak hanya dalam literatur agama Samawi, kisah tentang banjir besar ini juga dapat kita temukan dalam berbagai kisah keagamaan atau budaya lainnya, serta memiliki versinya masing-masing. Contohnya dalam versi Sumeria. Mitos Sumeria menceritakan bagaimana seorang tokoh yang bernama Ziusudra mendapatkan peringatan dari dewa yang bernama Enki. Enki berkata bahwa para dewa akan mendatangkan air bah untuk menghancurkan umat manusia. Enki juga memerintahkan Ziusudra untuk membangun sebuah kapal. Namun, bagian yang menceritakan latar belakang tentang dikirimnya air bah ini hilang sehingga tidak diketahui alasan dibalik terjadinya bencana ini. Versi Sumeria ini juga memiliki kaitan dengan versi dari Babilonia, hanya saja dengan nama tokoh yang berbeda. Dalam versi Babilonia diceritakan seorang pahlawan yang bernama Gilgamesh mendapatkan peringatan dari dewa yang bernama Ea tentang akan terjadinya banjir besar yang akan melanda umat manusia. Ea juga memerintahkan Gilgamesh untuk membangun sebuah kapal yang akan digunakan untuk menyelamatkan diri, keluarga, sahabat, serta kekayaannya. Nama Gilgamesh sendiri merupakan terjemahan secara langsung dari nama Ziusudra dari bahasa Sumeria ke dalam bahasa Akkadia. Dan Ea sendiri disebutkan setara dengan Enki dalam mitologi Sumeria. Ada pula versi dari India yang menceritakan tentang seekor ikan yang diselamatkan oleh seseorang yang bernama Manu.
yang tiba-tiba berubah menjadi besar dan mengatakan padanya untuk membuat sebuah perahu dan mengikatkan perahu tersebut ke tanduknya. Lalu ikan tersebut menuntun kapal mengarungi ombak yang besar dan membawanya ke utara Gunung Hismafat. Dan yang lain adalah versi dari Cina. Sumber di bangsa Cina menghubungkan cerita ini dengan seseorang bernama Yao bersama 7 orang lainnya. Ada pula yang menyebutkan tentang tokoh Fali bersama dengan istri dan anak-anaknya. Mereka diselamatkan dari bencana banjir dan gempa bumi dalam sebuah perahu layar. Di sini dikatakan seluruh dunia berada dalam kehancuran. Air menyembur dan menutupi semua tempat, lalu akhirnya air surut. Selain itu, kisah tentang banjir besar ini juga terdapat dalam berbagai macam versi lainnya seperti Wales, Lithuania, Yunani, Skandinavia, dan lain-lain. Demikianlah untuk pembahasan video kali ini. Bagaimana menurut kalian? Dari semua pendapat-pendapat yang sudah dijelaskan, pendapat manakah yang menurut kalian paling dapat diterima? Coba dijelaskan di kolom komentar agar kita bisa saling sharing dan berbagi ilmu serta pandangan. Tentunya dengan tetap menjaga kesopanan dan saling menghargai satu sama lain. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video-video lainnya. Terima kasih.